Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizan Abdillah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6C. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial uji Z-test one sample atau one sample uji Z-test. Nah, langsung saja. Sini udah ada modulnya yang saya buat. Sedikit intermezzo sebelum kita memulai bagaimana tutorialnya. Nah, yang pertama sini ada pengertiannya dulu. Uji Z1 sampel atau one sample Z-test adalah suatu metode dalam statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata populasinya. Jadi simpelnya uji Z-test one sample ini digunakan untuk mengetahui rata-ratanya. Nah, lanjut. Adapun tujuannya yaitu menguji apakah rata-rata sampel yang diambil dari populasi berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata populasi yang telah diketahui atau dihipotesiskan. Nah, ini ada karakteristiknya, beberapa ciri khasnya, yaitu yang membedakannya. Pertama, uji ini menggunakan distribusi normal standar sebagai dasar pengujian hipotesis yang memungkinkan penggunaan tabel Z atau nilai kritis yang sudah baku. Distribusi normal standar ini memberikan kemudahan dalam interpretasi hasil karena nilai-nilai kritisnya sudah terstandarisasi. Nah, adapun di sini rumusnya teman-teman. Ini adalah rumus dari uji Z-test satu sampel. Nah, kita masuk ke yang akan kita bahas. Di sini saya sudah membuat satu kasus, yaitu saya meneliti ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat motivasi belajar siswa di MAN 1 Jombang berbeda secara signifikan dari rata-rata populasi yang diketahui atau diharapkan. Berdasarkan studi literatur dan data umum, rata-rata tingkat motivasi belajar siswa Madrasah Aliyah di Indonesia adalah 75 dari skala 0 sampai 100 dengan standar deviasi populasi sebesar 10 telah diambil sampel acak. Nah, kita mengambil random sampling sebanyak 30 siswa dari MAN 1 Jombang. Tingkat motivasi belajar diukur menggunakan kuesioner yang menghasilkan skor pada skala 0 sampai 100. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Nah, FYI, apa sih bedanya? Kan di SPSS itu ada uji one sample t-test dan uji one sample Z-test. Apa sih beda T-test dan Z-test? Secara umumnya perbedaannya adalah di jumlah. Kalau kita ingin menghitung yakni 30 atau lebih dari 30 itu menggunakan Z-test. Tapi kalau di bawah 30 itu kita menggunakan T-test. Nah, langsung aja kita ke SPSS-nya sini. Nah, di sini saya sudah memberikan screenshot apa sih yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Nah, di sini tabel yang pertama yaitu di variable view, motivasi belajar. Langsung kita praktekkan. Nah, pada label sini kita lihat apa sih yang ditulis. Nah, di label di sini ditulis motivasi belajar siswa. Maaf.
Nah, kalau ini kan nggak kelihatan, kita lebarkan saja seperti ini. Nah, ini untuk halaman variable view, kita hanya memasukkan satu saja. Karena ini aja hanya satu sampel ya kan. Kalau 2 sampel ya ada 2, 3 sampel ya ada 3, dan seterusnya. Kalau hanya satu sampel ya satu sampel saja. Sekarang kita ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan datanya, data yang sudah saya cari. Nah, di sini teman-teman, ini kan nomor. Nah, ini ada datanya. Kita hanya begini saja biar mudah, lalu kita copy. Nah, sini sudah ada ya datanya sampai 30. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar atau teman-teman bisa cari contoh kasusnya dari Google atau dari internet, atau teman-teman bisa menyuruh AI untuk membuatkan contoh kasus untuk teman-teman latihan. Nah, jadi begini ya teman-teman. 30. Nah, berhubung kita ini kan mau z-test, tetapi di SPSS z-test ini tidak ada teman-teman. Z-test ini di SPSS tidak ada, tetapi di SPSS adanya one sample t-test. Jadi kita tetap menggunakan, jadi kita mengakalinya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan one sample t-test. Nah, ini ada caranya nih. Ini caranya. Nah, ya teman-teman ke analyze, compare means, one sample t-test. Nah, motivasi belajar siswanya, teman-teman pindahkan ke kanan. Nah, terus kita lihat di sini. Di sini di test value-nya itu yakni 75 kan. Nah, rata-rata 7, kenapa 75? Diambil dari kasus tadi yang di awal. Rata-rata tuh 75. Nah, optionnya ini 95% dan exclude cases analysis by analysis. Oke. Terus teman-teman pencet saja oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman ya datanya. Nah, saya sudah sebelumnya saya sudah menambahkan datanya di modul saya nih. Semuanya sudah ada. Nah, kita kan sudah ada atau sudah dapat nih datanya. Nah, berdasarkan data one sample t-test tadi, ini data-datanya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengubahnya ke z-test? Nah, ini dia langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengubah dari one sample t-test ke one sample z-test adalah langkah yang kita lakukan. Nah, ini kan data-data yang tadi yang kita dapatkan dari output data tadi ini. Nah, caranya kita hitung saja teman-teman. Langkah pertama, kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan yang akan diuji secara statistik, yaitu H0 pernyataan menunjukkan tidak ada perbedaan atau efek. Nah, ini adalah hipotesis yang kita asumsikan benar sampai ada bukti kuat untuk menolaknya. Nah, teman-teman gunakan saja seperti ini dalam kasus seperti ini. Nah, ya kan 75 tadi rata-rata motivasi belajar siswa MAN 1 Jombang sama dengan 75. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan
atau efek ini adalah kebalikan dari hipotesis nol. Ada 3 jenis. Nah, ini teman-teman. Kita menggunakan uji dua arah. Nah, langkah kedua kita lihat nih tingkat signifikasinya. Probabilitas maksimum untuk menolak hipotesis 0 H0 ketika H0 sebenarnya kesalahan tipe umumnya yang digunakan adalah 0,05 atau 0,05. Biasa di statistik tuh kita menggunakan 0,05. Nah, langkah yang 3 yang kita lakukan adalah ini rumus-rumus tadi. Ini rumus-rumus ini kan rumus one sample z-test-nya. Nah, langkah keempat menentukan nilainya. Di sini sesuaikan saja sama ikutin saja yang saya tulis di sini. Di sini saya sudah jelaskan secara rinci bagaimana. Langkah kelima, ini langkah mengambil keputusan sebelum kita ke kesimpulannya bagaimana. Nah, ini langkah kelimanya. Dan ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan z-test, tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata tingkat motivasi belajar siswa MAN 1 Jombang berbeda secara signifikan dari rata-rata tingkat motivasi belajar populasi yang diharapkan 75. Dengan kata lain, berarti rata-rata motivasi belajar siswa MAN 1 Jombang tidak dapat dikatakan secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata populasi acuan. Nah, di sini juga di modulnya saya buat kesimpulan sama tuh. Oke teman-teman, jadi begitu cara menghitung one sample z-test. Ini ada kesimpulannya, ini ada saran juga, daftar pustaka, semuanya sudah selesai. Jadi begitulah tutorial cara menghitung z-test atau one sample z-test ini. Jadi secara simpelnya perbedaannya dengan z-test dan one sample test itu mereka sama menghitung nilai rata-rata, tetapi ketika z-test ketika sampelnya itu 30 maka menggunakan z-test, tetapi masih di bawah 30 maka menggunakan t-test. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah-salah kata atau kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya atau kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.